Halo sahabat The Medis, akan menemani Anda dalam tutorial aplikasi The Medis. Yang pertama-tama kita buka laman d-medis.id, lalu enter. Nah, seperti yang kita ketahui, The Medis merupakan aplikasi sistem pelayanan klinik sampai dengan manajemen klinik, dilengkapi sesuai dengan peraturan yang ada. Fitur-fitur The Medis antara lain ada e-medical record, e-dokter, dan juga e-resep. Tutorial kali ini kita akan mengaplikasikan flow registrasi untuk pasien umum. Untuk masuk ke aplikasi, Anda dapat klik login aplikasi, lalu pilih e-klinik. Selanjutnya, Anda dapat mengisikan kode klinik, username, dan kata sandi yang akan diberikan oleh tim kami. Anda akan dibawa ke halaman dashboard yang akan memberikan informasi-informasi penting untuk bisa dibaca dan juga dilihat. Jika pasien datang, hal yang pertama dilakukan adalah melakukan registrasi pasien tersebut pada modul registrasi. Di sini kita dapat klik, lalu kita dapat tanyakan terlebih dahulu kepada pasien tersebut apakah sudah pernah berobat di klinik ini atau belum. Jika belum, kita dapat mendaftarkannya. Pada daftar pasien baru, kita lalu isikan kolom-kolom yang ada. Seperti nasabah, kita dapat pilih umum, lalu kita dapat isikan nama pasiennya, tanggal lahir pasien, nomor KTP, nomor HP, dan juga jenis kelamin pasien. Jika sudah terisikan semua, pilih kirim. Seperti ini. Namun, kita sudah menyiapkan contoh pasien atas nama Akmelia. Di sini sudah kita dapat lihat Akmelia adalah pasien umum. Lalu klik nama dokter yang tersedia. Seperti ini. Kita dapat isikan jenis kunjungannya. Mau diperiksa jam berapa? Misalnya mau diperiksa jam 10.15. Lalu dapat nomor antrian 14, lalu kirim. Maka akan muncul notifikasi sudah sukses didaftarkan. Pilih OK. Setelah proses registrasi selesai, maka pasien akan menunggu antrian di modul poliklinik. Kita dapat klik. Kita dapat lihat ada nama pasien sedang mengantri, yaitu dengan nama Akmelia. Lalu kita klik untuk suster dapat mengisikan vital sign-nya dengan mengklik edit. Maka kita isikan keadaan dan juga tekanan darah dan data lain-lainnya pasien tersebut. Seperti keadaan umumnya baik, tekanan darahnya setelah kita cek itu 100/65. Lalu suhunya juga setelah kita cek 36 derajat. Tinggi badannya 155, heart rate-nya itu 70, kesadarannya kompos mentis, nadinya 70, pernafasannya 17, berat badan pasien 55, lingkar perut pasien 32. Setelah semua sudah diisikan dengan lengkap, pilih submit. Jika sudah yakin benar, pilih simpan. Dan berhasil mengedit data tersebut. Kita dapat lihat ada tanda biru yang berarti sudah diisikan vital sign-nya. Sedangkan tanda merah di atas seperti ini yang berarti belum diisikan vital sign-nya. Lalu kita juga dapat lihat di sini ada tombol ganti dokter apabila dokter yang dituju sebelumnya berhalangan hadir. Dan di sini juga ada tombol batal yang berarti pasien tidak jadi memeriksakan keadaannya. Setelah sudah diperiksa dan diisikan vital sign-nya oleh perawat, lalu dilanjutkan pemeriksaan oleh dokter dan kita dapat klik modul dokter seperti ini. Kita pilih nama pasiennya atas nama Akmelia. Maka dokter akan memeriksa dan juga diisikan subjektif, objektif, analis, dan juga rencana edukasinya. Kolom subjektif adalah keluhan pasien saat ini yang sedang dirasakan. Misalnya,
pasien mengeluhkan sesak nafas. Di sini untuk mengisikannya kita dapat pilih edit. Lalu kita isikan di sini yang sedang dirasakan, misalnya sesak nafas. Lalu objektifnya itu adalah hasil pemeriksaan fisik termasuk pemeriksaan tanda-tanda vital, skala nyeri, dan hasil pemeriksaan penunjang pasien pada saat ini, misalnya asma. Lalu kita isikan terapi atau analis jika ada, namun jika tidak ada, kasih tanda strip saja seperti ini, lalu klik submit jika sudah diisikan semua. Jika sudah yakin benar, pilih iya. Jika belum yakin benar atau ada yang mau diedit kembali, pilih batal. Maka akan muncul notifikasi bahwa sudah berhasil update data swab. Jika swab sudah diisi semua, selanjutnya dokter dapat mengisikan ICD-10 atau International Classification Disease, di mana kata kunci yang dimasukkan menggunakan bahasa Inggris. Contohnya seperti ini. Kelompok kita dapat menuliskan asma. Lalu kita pilih jenis asmanya seperti ini, ICD-10-nya seperti ini. Lalu kasus pasiennya baru. Ketika semua sudah diisi, klik submit. Seperti ini sudah diisi. Selanjutnya jika pasien membutuhkan rujukan, kita dapat klik rujukan, misalnya ke radiologi, kita pilih konvensional without contrast seperti ini. Lalu kepada yang terhormatnya kita dapat isikan bagian atau rumah sakit yang dituju, misalnya RSUD Bintaro. RSUD Bintaro seperti ini. Diagnosanya adalah penyakit asma. Lalu pemeriksaan yang akan dirujuk yaitu toraks AP atau PA seperti ini. Pilih rujuk. Jika sudah yakin benar, pilih simpan, maka sukses. Lalu kita dapat melihat jika mau dicetak. Seperti ini, cetak surat rujukan. Maka kita dapat memeriksanya kembali apakah sudah benar semua data-datanya. Lalu jika pasien atas nama Agmelia juga membutuhkan rujukan ke laboratorium, pilih ini. Lalu kategorinya patologi klinik. Kepada yang terhormatnya sama, yaitu bagian atau RS yang dituju seperti ini, misalnya RSUD Bintaro. Diagnosanya asma. Yang mau diperiksakan adalah hematologi umum rutin seperti HB, LE, HT, TR. Lalu rujuk, simpan, dan berhasil menyimpan data. Lalu juga jika mau dirujuk ke poli umum, rujuk ke bagiannya itu misalnya spesialis paru. Ada yang terhormatnya RSUD Bintaro, diagnosanya asma. Ini kita dapat lihat cetak misalnya. Yang terakhir adalah menu isi tindakan. Kita dapat klik. Lalu menu ini adalah tindakan yang sudah dilakukan oleh dokter kepada pasien. Kita dapat isikan misalnya pasang infus dan juga observasi 1 hari. Jumlah tindakannya 1, lalu submit. Jika sudah yakin benar, pilih iya. Maka di sini ada notif atau ada pemberitahuan tanggal tindakan, nama tindakan, dan juga biaya dari tindakan tersebut. Lalu selanjutnya pilih close. Oke, saat ini kita lanjut di menu planning selanjutnya, yaitu menu resep. Menu resep ini bertujuan untuk memberikan resep obat oleh dokter. Saat ini kita coba aplikasikan, kita klik. Lalu pertama kita klik nama obat.
Di sini ada pilih nama obat dan juga pilih nama obat dari racikan. Pertama kita coba pilih nama obat saja. Lalu untuk penyakit asma kita akan aplikasikan untuk obatnya salbutamol. Jumlahnya itu kita tuliskan jumlahnya 3. Kita pilih jenis kesediaannya itu tablet. Aturan pemakaiannya kita aplikasikan 3x1, yaitu dikonsumsi 3 kali dalam sehari sebanyak 1 tablet. Lalu sesudah makan notes-nya dihabiskan. Lalu pilih save. Dan ada notifikasi berhasil menambah data pesan resep. Di sini sudah ada rincian nama obatnya, satuannya, jumlahnya, aturan pakainya, notes-nya, dan juga keterangannya seperti ini. Pilihan kedua adalah pilih nama obat dari racikan. Pilihan nama obat dari racikan ini yaitu obat yang sudah di mapping di farmasi. Jadi racikan obat sudah dibuatkan di modul farmasi seperti ini, data-data nama obatnya. Dan selain nama obat dari racikan juga bisa dibuatkan manual oleh dokter. Tujuannya adalah untuk pasien bayi atau pasien yang tidak bisa minum obat kapsul. Langsung saja klik button manual, Anda akan dibawa ke halaman racikan manual. Selanjutnya kita isikan kolom-kolom yang ada untuk racikan manual ini. Misalnya seperti ini. Nama racikannya adalah untuk asma. Jumlahnya kita isikan 10. Jasa racikannya 1000, jenis kesediaannya puyer, aturan pemakaian 1x1 yang berarti 1 kali dikonsumsi dalam sehari 1 tablet, dapat dikonsumsi sebelum makan, notes-nya dihabiskan. Lalu pilih tambah. Jika sudah yakin benar, pilih iya. Maka di sini sudah ada nama racikannya dan juga kita bisa lihat secara detail seperti ini. Setelah racikan disimpan, selanjutnya pilih nama obat dengan mengklik button detail seperti ini. Anda akan dibawa ke halaman pop-up racikan manual detail. Isi kolom nama obat. Misalnya kita isikan untuk vitamin C, komposisinya setengah, tambah. Jika sudah benar, iya. Lalu jika mau ditambahkan lagi, misalnya dicampurkan dengan paracetamol sebanyak 0,5 juga, klik juga tambah, berhasil. Setelah nama racikan dan detail racikan disubmit, maka racikan manual akan muncul di tabel pesan resep. Selain bisa disimpan resep, juga bisa dicetak untuk pasien. Jika sudah seperti ini, maka untuk resep dari dokter sudah selesai. Selanjutnya kita dapat mentutupnya dengan mengklik button close. Dan apabila pasien membutuhkan surat keterangan dokter yang terdiri dari surat sakit maupun surat sehat, maka dokter dapat mengkliknya. Di sini misalnya pasien membutuhkan surat sakit, kita klik. Di sini sudah nomornya sudah otomatis. Dan juga kita dapat isikan lama sakitnya, misalnya 3 hari, lalu disimpan terlebih dahulu. Jika sudah, maka kita dapat mengklik cetak. Maupun untuk surat sehat, keperluannya misalnya untuk melamar kerja, kita dapat simpan, oke, lalu cetak. Maka selanjutnya dokter juga dapat melihat dan mengecek charger slip atau biaya tindakan yang diberikan ke pasien sudah sesuai atau belum. Pada ini selanjutnya, jika dokter sudah selesai memeriksa dan juga dokter sudah selesai mengisikan semua data keperluan, dokter dapat
mengarahkan pasien untuk ke bagian kasir. Lalu, bagian kasir dapat membuka modul kasir seperti ini. Lalu, petugas kasir dapat memilih nama pasien yang akan membayar seperti Akmelia. Kita klik ikon bayar seperti ini. Kita dapat menanyakan ke pasien mau melakukan pembayaran secara tunai, debit, atau kartu kredit. Jika pasien ingin melakukan pembayaran secara tunai, maka bisa dilakukan seperti ini. Total pembayaran 102.000. Jika pasien memberikan uang tunai sebesar 150.000, maka akan terdata pengembalian uangnya sebesar 48.000. Namun, jika pasien ingin melakukan pembayaran melalui debit, ini harus dinolkan terlebih dahulu. Lalu kita klik jumlah di sini. Maka otomatis akan terinput dalam pembayaran debit seperti ini. Kita pilih kartu debitnya seperti ini, juga nomor kartunya kita isikan. Juga ini bisa dilakukan dengan pembayaran kartu kredit seperti ini. Jenis kartu kreditnya seperti ini. Yang saat ini kita akan coba pembayaran melalui tunai seperti ini. Pasien dengan memberikan uang sejumlah 150.000, lalu bayar. Oke. Kita dapat lihat di sini ada kwitansi ataupun billing dari pasien sebesar 102.000. Di sini juga ada polikliniknya, juga jenis tindakan dan juga jenis obat yang diberikan oleh pasien. Jika ingin mencetak secara termal, kita dapat cetak termal seperti ini. Jika pasien sudah selesai melakukan pembayaran, pasien diarahkan ke bagian farmasi untuk mengambil obat. Maka petugas farmasi dapat klik modul farmasi di sini seperti ini. Lalu klik button penyiapan. Di sini kita dapat melihat resep apa saja yang diberikan oleh dokter. Kita dapat melihat komposisi dari obat racikan. Seperti ini. Petugas farmasi dapat klik mulai ketika sudah mulai menyiapkan obat untuk pasien. Simpan data, ya. Jika sudah selesai menyiapkan obatnya, klik selesai dan siap diberikan kepada pasien. Lalu klik ambil apabila obat telah diberikan kepada pasien. Seperti ini. Maka sukses berhasil mengambil obat. Selain itu, apabila ada pasien yang tidak ingin menebus obat, juga dapat mengklik tombol button seperti ini, batal pesanan. Maka terjadi pembatalan untuk menebus obat.